teman-teman Gemini, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman, apa kabar? Nah teman-teman Gemini, glad to see you guys again gitu ya. Mungkin agak sedikit lama aku nggak buat video, aku sakit teman-teman. Nah jadi teman-teman Gemini, bagi yang kepo nih tentang kondisi dia, kita bakal sepertinya fokus ke dia nih. Kita nggak akan baca perasaan kamu ya, karena ini memang sesuai judul ya teman-teman. Kita fokus ke dianya, seperti apa sih energi dia. Oke, bagi teman-teman Gemini yang kepo perasaan dia, langsung cek videonya, check it out. Oke teman-teman, kali ini kita akan pakai kartu Lenormand. Kita bakal fokus lihat kondisi dia. Disclaimer, aku perlu ingatkan ini general reading, energinya bisa terbolak-balik bahkan tidak sesuai dengan kamu, jadi kamu sesuaikan saja gitu ya teman-teman. Jadi tolong menyesuaikan. Oke, langsung kita baca 7 tebaran kartu dari perasaannya si dia. Kita lihat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tebaran kartu teman-teman. Kita sesuaikan kelebihan. Oke. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada 7 tebaran kartu. Ya, panjang ya. Nah, bagi teman-teman yang kepo, langsung aja kita bacakan. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu, entah ini mantan kamu, siapapun, jadi kamu yang menyesuaikan ya teman-teman. Langsung kita bacakan. Oke teman-teman. Di sini pertama ada kartu Rider, ya. Kartu Rider ini, wah susah. Kartu Rider. Nah, yang dimana? Ini kita kalau baca pakai rumus ini, kartunya mengindikasikan tentang masa lalu, pas gitu teman-teman. Jadi mana kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin di masa lampau ada perasaan yang mungkin di sini dia tipikal orang, kalau kita bacakan tipikal, dia adalah tipikal orang yang ini ya, yang free souls, dia itu suka bergerak ke sini ke sana, tidak ada tujuan tetap gitu teman-teman. Nah, aku bisa bilang di sini ini kartu Rider mengindikasikan tentang yang namanya berita baik atau pergerakan atau keberanian. Bahkan kartu Rider ini merepresentasikan tentang yang namanya aksi dan juga event baru. Nah, maksudnya apa? Mungkin memang ya Gemini kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin dia adalah tipikal orang yang suka hal-hal baru, dia tipikal orang yang berani gitu teman-teman. Nah, kalau kita indikasikan mungkin di masa lampau ada suatu hal atau berita baik yang dia dapatkan, yang ini membawa perubahan dalam hidupnya dia, yang dia merasa ini sebagai kan, wah ini itu sebuah berita baik banget nih datang ke hidup aku, seperti itu. Nah, kartu ini juga berbicara tentang yang namanya kekuatan dan juga determinasi untuk mencapai suatu hal. Maksudnya apa? Aku bisa bilang dia ini kalau digambarkan di masa lampau ada suatu ini ya, suatu kemauan untuk mencapai suatu hal atau menggapai suatu hal. Entahkah ini seseorang gitu ya teman-teman. Ada suatu rasa ambisius yang dimana dia ingin mendapatkan atau menggapai seseorang gitu ya teman-teman. Yang akhirnya dia pun mendapatkan suatu jawaban, yaitu berita baik gitu ya teman-teman. Entahkah di sini dia pacaran atau di sini PDKT, aku nggak tahu gitu ya teman-teman. Nah, yang dimana mungkin setidaknya dengan adanya indikasi kartu ini mungkin dia mendapat sedikit jawaban sehingga yang dia lihat itu nggak abu-abu banget gitu. Mungkin ini kalau kita gambarkan tentang seseorang, di sini mungkin ada indikasi, mungkin ada lampu hijau dari seseorang yang mungkin dia pacaran kah, dia PDKT kah, mulai ada status atau mulai ada timbal balik interaksi rasa seperti itu. Ya teman-teman. Yang dimana mungkin ada kartu The Lily. Lily ini mengindikasikan tentang kartu sekarang, saat ini ya teman-teman. Wah, aku baru sadar ini nge-glitch. Wah, ini bahaya nih. Sebentar teman-teman, sebelumnya aku mohon maaf banget teman-teman, aku kurang sadar kalau kameranya nge-glitch. Udah 4 menitan. Wah, gak apa-apa. Ih, nge-glitch lagi. Oke, bahaya juga sih. Aku bakal lihat kamera deh. Nah, ini teman-teman, kartu Lily mengindikasikan tentang yang namanya energinya saat ini ya. Ini mengindikasikan tentang yang namanya, wah nih bahaya, sepertinya aku nggak boleh gerak-gerakin kartu deh teman-teman. Kita taruh aja ya. Nah, kartu Lily ini berbicara tentang yang namanya peace, kedamaian teman-teman. Yang dimana aku bisa bilang dia mulai lebih bijak, ada indikasi dia lebih bijak, dia damai sekarang. Nah, maksudnya apa? Mungkin di sini bagi yang sedang berhubungan, mungkin kondisi hubungannya bisa dibilang adem ayem, maksudnya lagi nggak ada konflik, lagi damai-damainya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ini indikasinya mungkin kalian pacaran terus renggang atau putus gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini energinya sekarang aku bisa bilang dia mencoba untuk damai,
mencoba untuk yang namanya tetap bijak gitu ya teman-teman. Karena kartu lili juga berbicara tentang yang namanya kedewasaan, dan kartu ini juga bisa mengindikasikan tentang yang namanya pensiun gitu. Maksudnya apa? Nah, kalau ini berbicara tentang hubungan, ada yang mungkin hubungannya udah lepas gitu ya teman-teman, udah putus. Yang dimana karena di sini kondisinya atau energinya dia tuh udah mulai bijak, karena itu tadi ya teman-teman, mungkin belajar dari belajar dari pengalaman pacarannya masa lalu gitu ya. Mungkin jadi lebih dewasa, jadi lebih bijak gitu teman-teman. Jadi energinya pun ada self control yang baik, yang dimana di sini dia lebih dewasa, dia pun kondisinya kalem gitu, dia nggak tipikal kurasak gerusuk galau sana sini, enggak. Dia pun akhirnya oh ya udahlah, mungkin memang jalannya begitu, seperti itu ya teman-teman. Ada kondisi kartu yang dimana dia ini dewasa, yang dimana kartu ini juga mengindikasikan diindikasikan tentang yang namanya yang namanya pleasure, apa sih bahasa Indonesia ini, kenikmatan gitu ya teman-teman. Yang dimana kartu lili ini juga bisa mengindikasikan mungkin saat ini yang lagi berhubungan atau bahkan baru pacaran nih teman-teman, kan indikasinya ada ini ya, mungkin berita baik yang dia dapatkan, entah itu baru pacaran, yang dimana mungkin sekarang kalian baru pacaran. Ini ada indikasi yang aku bisa bilang lagi bahagianya, lagi intim-intimnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk future atau masalah yang akan datang namun dalam beberapa waktu dekat, ada kartu ship, kapal. Yang dimana kartu kapal ini mengindikasikan tentang yang namanya perubahan, haluan yang baru, bahkan pengendalian diri. Kartu kapal merepresentasikan tentang yang namanya kebutuhan untuk terbuka. Maksudnya apa? Yang dimana kedepannya aku bisa bilang dia ini akhirnya ada suatu perubahan yang akan datang jikalau dia mau terbuka gitu ya teman-teman. Ada sebuah challenge, ada sebuah sebuah haluan-haluan baru yang akan datang kalau dia mau terbuka gitu teman-teman. Nah, bahasanya apa? Ini kalau mungkin indikasinya kalian habis putus, mungkin sih dia habis putus dari kamu, energinya ya udah dia nggak mau cari yang baru, energinya ya udah dia sendiri, dia kalem, dia energinya dewasa, akhirnya ya udah aku nggak apa-apa sendiri, dia menikmati gitu teman-teman. Dia menikmati, dia juga ada indikasi mungkin pensiun dari yang namanya hubungan percintaan, ada indikasi dia lelah juga gitu teman-teman, mungkin cintanya habis di kamu, seperti itu. Yang dimana sebenarnya ada peluang yang di masa yang akan datang dalam waktu tidak lama, ada peluang, ada entahkah orang baru mau datang gitu ya teman-teman, entahkah ada energi cinta baru yang mau datang, bakal datang ke dia. Namun ini memerlukan yang namanya pembukaan diri gitu teman-teman. Kalau dia mau terbuka, bakal ada suatu perubahan seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini kita akan baca central card. Sebenarnya kartu stork atau bangau ini tuh sebenarnya di tengah ya, namun karena susunannya seperti ini jadi dia kelihatannya nggak di tengah. Nah teman-teman, kartu stork ini mengindikasikan tentang central card, ini mana aku bisa bilang mungkin central card ini tuh inti ceritanya gitu ya. Inti cerita dari si dia ada suatu perubahan atau ada suatu news, ada suatu berita baik yang bakal datang yang akan membawa jalan-jalan baru, kan gitu tadi kita udah bacakan ya teman-teman, akan membawa yang namanya haluan-haluan baru, yang dimana kartu stork mengindikasikan tentang yang namanya kemungkinan-kemungkinan yang baru yang akan membawa yang namanya kebahagiaan dan juga positif, energi-energi positif. Nah, kita bisa lihat perjalanan si dianya yang dimana mungkin dia pernah terpuruk, dia pernah putus, dia pernah melewati suatu hal yang bikin dirinya tertempah gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini inti dari ceritanya dia tuh suatu hal baik akan datang ke dia gitu teman-teman. Entahkah di sini kamu udah jadi mantan sama dia ya, entahkah kamu balikan atau gimana pun, itu kalian sesuaikan seperti itu. Nah, di sini ada indikasi kartu box yang dimana kartu ini mengindikasikan tentang energi ya teman-teman. Kalau kita bacakan energi dia saat ini, dia tuh tipikal orang yang saat ini tuh lebih ke aku ingin belajar banyak hal baru, seperti itu ya teman-teman. Mungkin si mereka yang entah habis putus dengan kamu, dia lebih mikir kayak aku saat ini tuh nggak mau lah gitu ya, buka diri untuk yang namanya percintaan, aku sedang bahagia nih belajar yang namanya pelajaran kehidupan gitu ya teman-teman. Aku bisa bilang mungkin kamu yang terhubung dengan dia tuh energinya si dia nih wisdom, bijaksana dan juga mungkin dewasa gitu bahasanya. Karena dia di sini suka mendapatkan pelajaran dari kehidupan teman-teman. Dia senang dengan yang namanya belajar, dia suka mendapatkan namanya edukasi dari suatu hal, dari suatu pengalaman yang dia lakukan atau dia rasakan, seperti itu. Nah,
Kalau di sini kita akan bacakan yang namanya kartu hope dan fears, ketakutan atau harapannya si dia, ya teman-teman. Yang dimana karena di sini kita lebih ke negatif ya, kartu mountain, aku bisa bilang mungkin ketakutannya dia nih, dia tuh sebenarnya dalam hatinya dia tuh tidak mau ada yang namanya challenge. Dia nggak tipikal orang yang suka ngambil tindakan resiko. Mungkin pernah dia tipikal orang yang seperti itu. Dia kan dulu adalah tipikal orang yang suka ngambil resiko, ngambil aksi, bergerak sana sini gitu ya teman-teman, berani. Namun mungkin di sini ada suatu hal yang bikin dia udah pensiun dari hal-hal tersebut gitu ya teman-teman, karena energinya sekarang dia tuh pengen yang namanya kedamaian gitu ya teman-teman. Dia lebih pengen menikmati hidupnya gitu, belajar, dia lebih suka menikmati hal-hal sederhana, yang dimana sebenarnya ketakutannya itu adalah akan sebuah tantangan, akan sebuah rintangan. Mungkin itu tadi ya teman-teman, dia sudah merasakan pahitnya hidup dan dia merasa aku takut banget, aku trauma dengan yang namanya tantangan, dia nggak terbuka untuk yang namanya tantangan itu ya teman-teman. Itu aku bilang mungkin di sini ada orang baru yang mau datang tapi dia nggak mau terbuka karena itu tadi, aku tidak suka hal-hal baru datang yang dia rasa itu bagikan sebuah hambatan untuk dia melakukan hal-hal yang dia sukai, seperti itu. Nih, kalau kita bahasanya kan teman-teman ini seperti cerita playboy pensiun gitu ya teman-teman, karena di sini kartu lili mengindikasikan tentang retirement atau pensiun gitu. Nah, later future atau di masa mungkin yang akan datang namun jangka waktunya lebih lama, aku bisa bilang di sini si dianya itu ada suatu kestabilan yang akhirnya dia capai, ada suatu pengendalian diri di titik akhirnya yang dia inginkan gitu teman-teman. Mungkin di sini akhirnya kedepannya dia pun mau untuk ini ya, lebih luas, lebih membuka diri untuk hal-hal entah seperti percintaan akan masuk ke dirinya, sehingga di sini energinya si dianya tuh stabil teman-teman. Kalau ibaratnya sekarang dia masih pakai logika aja nih, kurang perasaan mungkin ya, akhirnya nanti kedepannya dia pun stabil, logika dan perasaannya pun stabil, seperti itu bahasanya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia central cardnya itu Stork teman-teman. Nah, kalau kita mungkin bacakan combinationnya sedikit di sini, Rider dan Lily mungkin di sini membawakan tentang berita. Mungkin entahkah di sini kamu terkoneksi sama seseorang yang memang dia lebih tua ya dari kamu. Ini mana di sini dia tipikalnya adalah seperti ini ya, lebih tua dari kamu dan dia senang dengan yang namanya kedamaian. Ship dan Stork. Lily dan Ship, salah teman-teman. Kartu Lily dan Ship ini berbicara tentang yang namanya pensiun dengan yang namanya suatu perubahan. Itu yang aku bilang ya teman-teman, mungkin di sini dia capek nih berpetualang, capek pergi sana sini, capek tidak menetap, akhirnya dia memilih untuk pensiun dari hal tersebut, seperti itu. Di sini ada kartu Ship dan Stork, yang dimana ini mengindikasikan tentang yang namanya perubahan ini ya teman-teman. Ada suatu perubahan dari dirinya, entahkah perubahan ini membawa berita baik gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini berita baiknya aku bisa bilang dia lebih ini ya, lebih mungkin berita baiknya ini mungkin si dianya lebih belajar tentang banyak hal baru. Akhirnya di sini bakal ada suatu perubahan baik yang akan datang ke dirinya dia, seperti itu. Kalau Stork dan Book, kartu bangun dan buku, mungkin di sini ada perubahan dalam studies atau major, atau kamu terkoneksi sama seseorang yang masih mahasiswa kah atau gitu teman-teman. Di sini ada perubahan tentang pelajaran gitu teman-teman. Mungkin ada memang yang berubah major atau berubah bidang studi atau bahkan berubah pekerjaan, seperti itu teman-teman. Kondisinya dia ini seperti orang yang aku sedang pengen damai-damainya, lagi fase aku ingin damai-damai, ingin tentram. Mungkin di sini dia lebih memilih pekerjaan yang lebih sederhana, pekerjaan yang lebih lebih damai menurut si dianya, seperti itu. Nah, kita baca dikit lagi ya teman-teman. Mountain dan juga Anchor, yang dimana di sini mungkin ada yang namanya suatu hal suatu hal yang lama gitu teman-teman. Maksudnya apa? Mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang yang saat ini kondisi dia tuh kalem-kalemnya, kondisinya itu nggak terbuka dengan suatu hal baru yang mungkin ini bakal lama nih teman-teman. Kondisi ini bakal lama banget terjadi sama si dia, yang dimana ini menghambat dia untuk dapat kondisi atau energi baru, seperti itu. Dia tertutupnya lama banget nih, yang dimana mungkin saat ini aku bisa bilang dia sedang memulihkan diri, dia sedang bahagia atau menikmati masa-masa sendiri nih. Mungkin itu tadi bagi yang habis putus gitu ya teman-teman. Ini indikasi kartunya dia ini mungkin entah cintanya habis di kamu, atau dia memang udah nggak mau lagi nih buka hati, seperti itu. Aku
aku bisa bilang fase ini mungkin terjadi dengan waktu yang cukup lama. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah pembacaan bagi teman-teman Gemini ya. Ini adalah indikasi kartunya si dia. Kamu bisa lihat kondisi kartunya si dia gitu ya teman-teman. Nih, kondisi kartu dia yang terkoneksi dengan kamu. Nah teman-teman Gemini, aku Grace, sampai jumpa di next video. Bye Gemini.